Assalamualaikum. Masih bersama saya di sini di minggu ke-7 dengan materi masih mengenai gelombang datar. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai sifat dari gelombang datar, dan kali ini kita akan menurunkan persamaan gelombang datar untuk medan listrik dan medan magnet. Untuk lebih jelasnya, silakan saksikan video berikut ini. Setelah kita mempelajari sifat dari gelombang datar, sekarang kita akan menurunkan persamaan dari gelombang datar. Di sini kita masih menggunakan hukum Faraday dan hukum Ampere dalam bentuk fasor, di mana dari hukum Faraday dan hukum Ampere ini kita telah memiliki 6 buah persamaan. Sekarang mari perhatikan persamaan kedua yang menyatakan bahwa EX jika diturunkan terhadap Z hasilnya sama dengan minus J omega dikalikan BY. Jika persamaan ini kita turunkan lagi terhadap Z, maka akan kita dapatkan persamaan sebagai berikut. Jika kita rapikan, maka akan kita dapatkan bahwa turunan 2 kali dari EX terhadap Z hasilnya adalah minus J omega dikalikan dengan turunan 1 kali dari BY terhadap Z. Dengan melihat persamaan 4 yang menyatakan bahwa minus BY kalau diturunkan terhadap Z hasilnya adalah J omega epsilon 0 mu 0 kalikan EX, maka akan kita dapatkan bahwa turunan 2 kali dari EX terhadap Z sama dengan yang seperti kita lihat pada slide. Sekarang jika kita rapikan akan kita dapatkan persamaan bahwa EX jika diturunkan 2 kali terhadap Z dan ditambah dengan omega kuadrat dikalikan epsilon 0 dikalikan mu 0 dikalikan EX hasilnya adalah 0, dan ini merupakan persamaan order 2 yang harus kita cari solusinya. Di sini saya tuliskan kembali persamaan order 2-nya, dan ternyata kita harus mencari berapa bentuk dari EX sehingga EX akan memenuhi persamaan order 2 ini. Ternyata solusi dari EX adalah EM plus dikalikan E pangkat minus J beta Z ditambah EM minus dikalikan dengan E pangkat plus J beta Z. Di sini kita bertemu dengan notasi baru yaitu beta, di mana beta ini adalah konstanta fasa yang besarnya adalah omega dikalikan akar mu 0 kali epsilon 0. Dengan memasukkan harga mu 0 dan epsilon 0 yang telah kita pelajari di bab pertama, maka akan kita dapatkan jika di udara besarnya konstanta fasa sama dengan omega dibagi dengan C. Selanjutnya kita lihat bagian yang berwarna ungu ini, di mana bagian berwarna ungu ini adalah gelombang yang merambat ke arah sumbu Z positif, yang artinya EM plus adalah amplitudo gelombang yang merambat ke arah sumbu Z positif. Dan kita perhatikan lagi bagian yang berwarna biru ini, di mana ini adalah gelombang yang merambat ke arah sumbu Z negatif, yang artinya sekarang EM minus adalah amplitudo gelombang yang merambat ke arah sumbu Z negatif. Sekarang akan timbul pertanyaan, dari mana kita mengetahui bahwa bagian yang berwarna ungu ini merambat ke arah sumbu Z positif, sedangkan bagian yang berwarna biru merambat ke arah sumbu Z negatif? Untuk menjawab pertanyaan tadi, maka perlu digambarkan gelombang datar dalam bentuk real time. Sekarang mari kita perhatikan gelombang yang merambat ke arah sumbu Z positif yang dituliskan dengan EM plus dikalikan E pangkat minus J dikalikan beta dikalikan Z. Untuk mencari bentuk real time dari gelombang yang merambat ke arah sumbu Z positif ini, kita menggunakan persamaan seperti yang kita lihat pada slide, di mana bentuk real time pada dasarnya sama dengan harga real dari fasor dikalikan dengan E pangkat J omega T. Dengan memasukkan fasor dari E yang merambat ke arah sumbu Z positif sebesar EM plus dikalikan E pangkat minus J beta Z, maka bentuk real time ini dapat kita tuliskan menjadi real dari EM plus dikalikan E pangkat J dikalikan dengan omega T minus beta Z. Sekarang mari kita perhatikan bagian yang berwarna merah ini, di mana E pangkat J pada dasarnya bisa kita nyatakan dengan cos omega T minus beta Z ditambah J dikalikan sin omega T minus beta Z. Karena yang kita cari adalah nilai yang real time-nya, maka
E yang real time adalah EM plus dikalikan dengan cos omega T dikurangi beta Z. Nah, sekarang mari kita gambarkan bentuk gelombangnya. Misalkan, saya memiliki suatu gelombang sinusoidal dengan amplitudonya adalah 10, dan omeganya adalah 2V kali 10 pangkat 8, dan betanya adalah 2V per 3. Sekarang, saya akan menggambarkan gambar gelombang datar pada saat T sama dengan 0 nanosecond. Pada saat T sama dengan 1 nanosecond, gelombangnya akan bergeser sedikit, dan pada saat T sama dengan 2 nanosecond, gelombangnya juga bergeser, sehingga kalau saya gambarkan ketiganya, di sini akan kita lihat bahwa terjadi pergeseran gelombang ke arah sumbu Z positif. Sehingga persamaan fasor ini dikatakan sebagai gelombang yang merambat ke arah sumbu Z positif. Sekarang kita akan melihat bagaimana persamaan gelombang datar untuk medan magnet. Ini adalah persamaan kedua yang kita dapatkan dari hukum Faraday. Dan sekarang mari kita lihat untuk kasus gelombang yang merambat ke arah sumbu Z positif di mana EX sama dengan EM plus dikalikan dengan E pangkat minus J dikalikan beta kalikan Z. Jika EX ini kita turunkan terhadap Z, dia itu hasilnya sama dengan minus J omega BY. Yang artinya, BY sama dengan, kita lihat, minus J dikalikan beta dikalikan fasor dari E dibagi minus J dikalikan omega, yang artinya BY sama dengan yang seperti kita lihat pada slide. Di sini harus kita ingat bahwa beta adalah konstanta fasa, yang besarnya adalah omega kali akar epsilon 0 kali mu 0, dan BY pada dasarnya adalah mu 0 dikalikan dengan HY. Dengan melakukan substitusi ini, maka akan kita dapatkan persamaan bahwa mu 0 dikalikan HY sama dengan akar dari epsilon 0 dikalikan mu 0 dikalikan EM plus kali E pangkat minus J beta Z. Nah, sekarang kalau kita lihat, berarti sekarang akan kita ketahui bahwa HY sama dengan akar dari epsilon 0 dibagi mu 0 dikalikan dengan EM plus kali E pangkat minus J beta Z, di mana EM plus kali E pangkat minus J beta Z ini pada dasarnya adalah fasor dari EX. Berarti sekarang akan kita dapatkan bahwa EX jika dibagi dengan HY besarnya sama dengan akar mu 0 dibagi epsilon 0. Di mana EX dibagi HY ini disebut dengan eta 0, yang definisinya sebagai impedansi intrinsik udara, dan kalau kita masukkan harga mu 0 dan epsilon 0 akan kita dapatkan besarnya adalah 120 dikali V atau 377 ohm. Nah, bagaimana video tadi? Dari video ini kita tahu bahwa hubungan matematis antara intensitas medan listrik dan medan magnet melibatkan suatu besaran yang disebut dengan impedansi intrinsik gelombang, di mana untuk udara harganya adalah 377 ohm. Dengan kata lain, jika diketahui persamaan gelombang datar medan listrik di udara, maka persamaan medan magnetnya didapat dengan membagi intensitas medan listrik tersebut dengan angka 377 ohm. Adapun mengenai arah dari medan magnet yang dihasilkan, bisa dilihat berdasarkan sifat gelombang datar yang telah dipelajari pada video sebelumnya. Oke, sekian dari saya. Dan untuk materi di video berikutnya, kita akan mempelajari berbagai parameter yang berhubungan dengan gelombang datar. Terima kasih dan sampai jumpa.